Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Siti Hamida. Saya dari kelas B3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja sih yang harus direncanakan oleh seorang guru atau calon guru dalam merencanakan suatu pembelajaran. Jadi, sebenarnya ini penting ya untuk dibahas oleh kita sebagai calon guru. Untuk apa? Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai tentunya. Dan tujuan pendidikan pun yang tercantum dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan tercapai jika kita benar-benar atau sungguh-sungguh dalam merencanakan suatu pembelajaran. Intinya kita sebagai guru bertugas untuk memikirkan hal-hal terkecil untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal-hal apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru, tentunya kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran itu adalah sebuah persiapan guru dalam hal melaksanakan pembelajaran. Jadi intinya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus merencanakan dulu begitu ya. Apa saja yang harus direncanakan? Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, sebagai guru kita harus merencanakan silabus atau RPP. Nah, silabus ini mungkin terdengar asing bagi beberapa orang. Apa sih silabus itu? Apa sih RPP itu? Nah, jadi silabus ini merupakan sebuah rencana begitu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata silabus itu berarti rencana atau garis besar atau rancangan. Jadi intinya adalah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus tahu garis besar dari program pembelajaran tersebut. Nah, silabus ini bisa berupa dokumen yang berisi SK atau standar kompetensi, yang kedua adalah KD atau kompetensi dasar, yang ketiga adalah materi pokok, yang keempat adalah kegiatan pembelajaran, yang kelima adalah indikator, yang keenam adalah penilaian, yang ketujuh adalah alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Jadi kita memang harus menyiapkan segala komponen silabus ini ya, dijadikan menjadi satu, itu namanya silabus. Nah, sebagai calon guru mungkin ada beberapa yang masih bingung bagaimana cara membuat silabus yang benar dan juga baik ya. Tentunya pembuatan silabus ini juga ada prosedurnya, ada beberapa tahapan, ada sekitar 6 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengkaji terlebih dahulu KI dan juga KD. KI ini merupakan kompetensi inti dan KD merupakan kompetensi dasar. Biasanya KI dan KD ini sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kita hanya perlu mengkajinya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi materi pokok, di mana maksudnya adalah kita harus menentukan materi apa yang cocok untuk jenjang yang kita ajarkan. Misalnya kan di sini pembahasannya mengenai pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar. Maka dari itu sebagai guru sekolah dasar, maka kita harus menentukan materi apa yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Jangan sampai kita malah memberikan materi untuk jenjang sekolah menengah pertama pada anak sekolah dasar. Itu gak cocok. Dan yang ketiga adalah kita mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan ini bisa kita jadikan menjadi sebuah indikator pembelajaran agar lebih rinci begitu ya. Nah, bagaimana cara membuat indikator? Tentunya ini juga tidak boleh asal-asalan, karena membuat indikator ini harus sesuai dengan penggunaan kata kerja operasional atau sering kita katakan KKO. Nah, KKO ini ada 3 jenis, ada KKO afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Untuk kognitif itu adalah sebuah kecerdasan, yang kedua adalah afektif yaitu sikap, yang psikomotor adalah keterampilan. Jadi kita harus mengkaji menggunakan kata kerja operasional yang biasanya ini sudah berdasarkan taksonomi Bloom ya. Dan kita juga bisa mencari di Google banyak ya sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang keempat adalah kita harus menentukan penilaian. Penilaian apa sih yang cocok untuk anak sekolah dasar? Ini bisa ada banyak sekali penilaian. Jenis penilaian itu bisa tes tulis, bisa dengan tes lisan,
atau mungkin dengan portofolio, kuis dan lain sebagainya. Nah, kita di sini menyesuaikan sebagai guru, kita rencanakan apa sih penilaian yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Ya. Selanjutnya adalah kita tentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ini juga tidak sembarangan karena harus disesuaikan dengan kalender pendidikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita harus menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini bisa kita dapatkan dari mana saja, bebas ya. Bisa dari lingkungan atau misalnya dari alam, kemudian dari alat elektronik, media cetak dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kita tentukan jenis sumber belajar apa yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun silabus, maka kita harus menyusun RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP ini juga bisa berupa dokumen. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyusun RPP, apa saja yang harus kita cantumkan di dalam RPP, dan apa sih fungsi dari membuat RPP ini. Tentunya ini ada fungsinya ya, jadi fungsinya adalah untuk mengefektifkan proses pembelajaran di kelas. Apabila proses pembelajaran efektif, maka mungkin tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan baik. Nah, kemungkinan terbesarnya apabila tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, maka tujuan pendidikan pun akan tercapai pula dengan baik, yaitu tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seperti yang saya katakan dari awal, bahwa menjadi seorang guru itu harus memikirkan hal kecil untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pertanyaan yang tadi adalah apa saja yang harus kita cantumkan di dalam RPP. Yang pertama adalah identitas sekolah. Ada satuan sekolah, nama sekolahnya begitu ya. Kemudian juga kita harus mencantumkan kelas atau semester. Jadi kita akan mengajar di kelas berapa. Nah, itu kita cantumkan di dalam RPP. Kemudian kita juga harus mencantumkan materi pokok. Nah, materi pokok ini karena untuk kurikulum 2013 itu tematik ya, maka kita juga harus mencantumkan tema berapa dan juga subtema berapa. Dan alokasi waktu ya, ini harus kita tentukan. Alokasi waktu ini sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ada. Nah, yang kedua, setelah identitas, maka yang kedua adalah kompetensi inti. Yaitu kompetensi ini biasanya berupa lebih dibuat oleh pemerintah ya, dan kata-katanya memang lebih sulit dipahami dan diturunkan menjadi KD, yaitu kompetensi dasar. Dan untuk kompetensi dasar ini biasanya kata-katanya lebih mudah dipahami oleh seorang guru. Kemudian setelah itu kita juga kembali menjelaskan dari KD itu, dirincikan kembali menjadi indikator pembelajaran. Untuk indikator ini sudah saya katakan bahwa harus sesuai dengan kata kerja operasional atau KKO yang tercantum di dalam taksonomi Bloom, berdasarkan taksonomi Bloom ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini adalah sebuah harapan seorang guru untuk siswanya setelah pembelajaran, apa yang diharapkan guru begitu terhadap siswanya. Selanjutnya adalah materi pokok. Materi pokok ini adalah materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Dan selanjutnya adalah tentang model pembelajaran. Model pembelajaran ini banyak sekali teman-teman. Contohnya ya, saya akan contohkan beberapa saja. Contohnya adalah contextual teaching and learning atau CTL, RME, kemudian banyak sekali pokoknya. Nah, untuk model ini juga sebenarnya karena bervariasi, kita bisa pilih, sebagai guru kita bisa memilih model apa yang cocok untuk materi pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Khususnya ini untuk jenjang sekolah dasar ya. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu apa yang cocok untuk anak sekolah dasar. Selanjutnya kita harus mencantumkan metode pembelajaran yang kita pilih. Nah, metode pembelajaran ini juga cukup banyak. Ada metode ceramah, diskusi, kemudian role playing, bermain peran ya, dan pemecahan masalah dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan kita sebagai guru harus menentukan metode pembelajaran apa yang cocok dengan model pembelajaran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah teman-teman, setelah itu kita juga harus menentukan pendekatan. Ya, pendekatan ini ada dua, ada pendekatan
berpusat kepada guru dan juga ada pendekatan berpusat kepada siswa. Nah, untuk berpusat kepada siswa ini biasanya digunakan di dalam kurikulum 2013. Artinya, siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran agar ingatan mereka terhadap materi pembelajaran lebih kuat atau lebih lama. Dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, setelah kita menentukan metode, kemudian pendekatan dan juga model, maka kita harus mencantumkan media pembelajaran yang kita pilih. Nah, media pembelajaran yang kita pilih ini banyak sekali media, ya. Tergantung materi apa yang kita sampaikan kepada siswa. Contoh nih, kita akan mengajarkan di kelas 5 misalnya, materi tentang gaya dan juga gerak. Nah, media apa sih yang cocok agar siswa lebih paham terhadap materi yang akan kita sampaikan? Di sana untuk gaya dan gerak, gaya itu ada 4 macam misalnya begitu ya. Ada 4 macam, ada gaya gravitasi, kemudian gaya gesek, gaya pegas, dan juga gaya magnet. Nah, bagaimana sih agar murid atau agar siswa paham terhadap 4 gaya tersebut, agar lebih paham? Maka kita bisa sediakan media berupa misal parasut kecil ya yang mainan, kemudian kita bisa membawa magnet, atau kita bisa menjatuhkan benda apa saja misalnya. Nah, itu berupa gaya gravitasi misalnya. Kemudian kita juga bisa membawa mobil-mobilan untuk gaya gesek, kemudian gaya pegas kita membawa karet dan lain sebagainya. Nah, itu adalah media pembelajaran. Kita bisa menggunakan media pembelajaran ini bebas sesuai dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Itu harus sekreatifnya guru begitu ya. Jadi sebagai guru kita juga wajib dituntut untuk kreatif. Selanjutnya, setelah kita menentukan media, maka kita harus tentukan juga sumber belajar. Sumber belajar ini juga bebas, teman-teman. Bisa berupa buku, bisa berupa dari alam, lingkungan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang harus kita cantumkan di dalam RPP adalah langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran ini berupa kegiatan awal atau pembukaan, kemudian kegiatan inti yaitu proses pembelajaran, dan juga kegiatan akhir yaitu penutupan. Dan terakhir adalah kita harus mencantumkan penilaian. Jenis penilaian apa? Mulai dari penilaian sikap, kemudian kognitif, dan juga psikomotor atau keterampilan. Nah, untuk penilaian kognitif bisa kita lakukan dengan tes ya, tes tulis, tes lisan, dan lain sebagainya. Untuk penilaian sikap kita bisa menggunakan lembar observasi, dan untuk penilaian psikomotor itu bisa dengan unjuk kerja. Baik teman-teman, jadi hal yang harus kita rencanakan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, yaitu adalah mengembangkan silabus dan juga menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun menurut saya bukan hanya itu saja yang harus kita rencanakan sebagai seorang guru atau calon guru, namun banyak hal ya. Jadi menurut saya sebelum kita memutuskan untuk mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana cara menyusun RPP, bagaimana cara mengembangkan silabus. Nah, sebelum itu kita harus tahu istilah-istilah yang ada di dunia pendidikan, karena bakal banyak sekali istilah-istilah asing yang mungkin akan membingungkan apabila kita tidak mempelajari hal tersebut. Contoh kecil saja dari kata belajar. Apa itu arti dari kata belajar? Jadi belajar itu merupakan proses ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari salah menjadi benar. Nah, untuk seorang guru itu penting sekali ya dipelajari dari istilah-istilah kecil. Contoh lainnya mungkin dari kata model pembelajaran, desain pembelajaran, metode pembelajaran, apakah model dan juga desain itu sama. Kemudian dari sumber belajar, dari langkah-langkah pembelajaran itu apa, banyak sekali intinya hal-hal yang atau istilah-istilah yang harus kita pelajari. Mungkin terkesan tidak penting, namun ternyata mempengaruhi juga terhadap pemahaman kita dari hal untuk mengembangkan silabus. Nah, sebelum itu kita harus pelajari dulu istilah-istilah yang ada dalam dunia pendidikan agar lebih mudah belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan silabus, bagaimana cara menyusun RPP yang baik dan juga benar. Oh iya, satu lagi, hampir saja saya lupa bahwa ada satu hal lagi yang harus direncanakan oleh seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran, yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam hal mengajar.
Bayangkan saja kalau misalnya guru tidak bisa mengajar, tidak bisa menjelaskan di depan murid-muridnya. Apa yang terjadi? Mungkin pembelajaran akan tidak efektif ya. Maka dari itu, seorang guru wajib memiliki kemampuan dalam hal mengajar. Dan mengajar ini ada pembukaan, kemudian proses pembelajaran, dan juga penutupan. Ini harus dikuasai oleh kita, dan biasanya ada pada mata kuliah micro teaching ya. Oh iya, banyak sekali sebenarnya yang harus saya sampaikan, namun mungkin video ini akan panjang sekali durasinya. Maka dari itu, saya cukupkan saja untuk materi hal-hal yang harus direncanakan oleh guru. Saya hanya dapat menyampaikan secara garis besarnya saja. Semoga materi yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.